Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, nam budaya, dan salam kebajikan buat Bapak Ibu semua. Terima kasih sebelumnya yang saya hormati Kepala SD Negeri 1 Brigi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Brigi, serta Bapak Komite namun tidak hadir yang saya hormati pula Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kesempatan pada siang ini panjenengan semua bisa hadir, bisa meluangkan waktu untuk saya dalam rangka diseminasi budaya positif atau budaya berdasarkan nilai kebajikan dalam program di mana saya dalam tahun ini mengikuti program calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022-2023. Langsung saja, ini identitas saya sedikit, terus lanjutkan. Apa yang saya sampaikan ini adalah dikembangkan oleh para pakar, yaitu Bu Andri Nur Cahyani, SPD MS, Bu Diah Samsiati Rajasa, MSc, kemudian Dr. Moti Ayu Wijayadi, MPD. Jadi ini hasil telaah atau pengembangan dari para pakar tadi. Kemudian agenda kita pada kali ini, yaitu bahwa kegiatan ini yang pertama sudah, kemudian apa yang akan kita hasilkan nanti, ada kompetensi lulusan, capaian umum, dan catatan khusus, kemudian pemahaman inti, ada eksplorasi konsep atau pemahaman konsep yang akan kita bedah nanti, kemudian yang terakhir adalah refleksi. Nah, dalam modul 1-4 ini diharapkan nanti kita akan berkontribusi untuk mencapai kompetensi sebagai berikut. Nanti kita akan memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara umum dan secara aman dan nyaman. Jadi kebutuhan belajar ini mungkin kita akan seperti dieksplorasi sehingga nanti akan bisa memfasilitasi seluruh individu yang berada di sekolah ini. Yang kedua, nanti kita sebagai guru diharapkan mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Kemarin kita sudah membahas bersama-sama bahwa untuk menggerakkan komunitas sekolah ini bersama-sama dan mengembangkan serta mewujudkan di sekolah ini, semua dasarnya adalah kita seperti di konsep untuk berpihak pada murid, berpihak pada siswa. Jadi apa yang kita rumuskan, kita laksanakan nanti, harapannya semua itu berpihak kepada siswa dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kalau menurut saya itu kan banyak sekali, Bapak Ibu juga sudah mengetahui, itu juga diadopsi dari Pancasila. Kemudian secara umum nanti kita diharapkan memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi ini program dari pemerintah, kita nanti karena kurikulum merdeka oleh Pak Menteri ya, bahwa kita nanti filosofi pendidikan kita itu berkiblat pada Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Lingkungan positif itu kita sebenarnya sudah setiap hari melaksanakan
namun kadang kita tidak terasa kalau itu sudah budaya positif yang sudah kita laksanakan sehari-hari. Berikutnya yaitu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin. Ya, mungkin kita sudah melaksanakan praktik disiplin sudah bertahun-tahun sejak kita menjadi guru, di mana praktik disiplin dalam pendidikan itu secara umum itu untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dan profil pelajar Pancasila. Itu untuk sahabat khusus. Nah, ini saya ingin mendemonstrasikan pemahaman calon guru penggerak mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Perubahan paradigma itu seperti perubahan pandangan kita selama ini dari belajar sebelum masa penjajahan, kemudian sekarang perubahan kurikulum itu akan mengubah paradigma. Kemudian teori kontrol juga. Kemudian ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Kemudian ada motivasi internal dan eksternal. Ada keyakinan kelas. Kemudian hukuman dan penghargaan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru dan 3 restitusi. Jadi ini kita akan mempelajari beberapa paradigma yang selama ini sudah ada. Ini terdapat konsep perubahan yang mana konsep ini kita akan belajar sedikit demi sedikit untuk mengubah ke arah yang lebih baik lagi. Walaupun sekarang kita sudah tahu bahwa selama ini kita sudah melaksanakan menurut kebijakan dinas yang sekarang itu ya sudah baik, tapi ini ada kebijakan lagi dalam rangka kebijakan dari Kemendikbudristek. Poin yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Jadi strategi kita disiplin positif itu nanti dalam rangka juga memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem itu secara keseluruhan, secara keseluruhan bahwa di sekolah kita itu nanti harus menerapkan disiplin positif. Disiplin itu yang positif itu kan banyak sekali kaitannya dengan tata tertib dari kita, kemudian waktu kalau kita waktu mengajar, waktu berangkat, waktu pulang, kemudian kalau saya waktu mengumpulkan tugas, waktu belajar, pembelajaran. Nah, ini semua adalah dalam rangka disiplin positif. Dan semua itu akan berpihak kepada anak. Artinya kita itu sebagai pelayan anak, pelayan siswa, kita harus melayani anak dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Langkah-langkah dan strategi aksi nyata apa yang akan kita lakukan nanti? Langkah kita seperti apa, kerjasamanya seperti apa, ya, agar efektif untuk mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Pemangku kepentingan sekolah itu kan tidak hanya kita, ya, kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, kemudian wali murid, komite, dan tokoh-tokoh dinas yang terkait. Nah, ini ada istilahnya sebagai pemantik atau pemicu. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak ini? Misalkan nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak, kira-kira benar atau tidak? Tidak. Ada yang menjawab? Ini kan pendapat ya, berarti kan bisa berkata setuju, bisa tidak. Bagaimana Pak Amin? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju nggak? Setuju. Alasannya apa? Alasannya biar anak itu bisa Biar
Nah, menurut Bu Hesti efek jerah Pak? Ya benar, memang itu juga benar. Hukuman dapat mendisiplin anak, ya memang benar. Nah, namun kita akan lihat nanti ya, ada. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan helm sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, ini wajar. Oke, karena punya dasar pandangan yang berbeda-beda. Kadang ada juga kalau tidak diberi hukum itu tidak memperhatikan. Nah, karena berarti anak itu dalam rangka disiplinnya karena dampak dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Ya. Oke, dampak eksternal atau dipaksa itu berarti. Yang ketiga, memberi penghargaan. Ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ada yang ada. Semacam seperti ketergantungan. Bagaimana Pak Budi? Ya, secara tertentu sih setuju, cuma kalau kita secara fakta di lapangan kan ada yang murid itu dimotivasi kalau dapat nilai tinggi kan juga berlomba-lomba, tapi ada yang kalau tidak dimotivasi hasilnya juga malah jelek, kurang baik ya. Jadi ya perlakukan seperti itu boleh, cuman jangan sering. Terima kasih Pak Budi yang telah memberikan pandangan maupun pendapat. Ya. Memang kalau kita lihat selama ini bahwa pemberian hukuman atau memberi penghargaan dapat meningkatkan disiplin siswa atau anak. Kita semua sudah tahu, ya, pernah mengalami. Kalau misalkan siapa yang mau maju saya kasih permen, nanti rebutan, ya kan Pak? Ya. Tapi ketika kita menyuruh siswa, ayo PR sing wis rampung coba maju ke depan, dituliskan di papan tulis, pasti nggak ada yang mau. Ya. Nah ini memang dilematis, berarti kita nanti akan membangunkan motivasi itu bukan berasal dari kita memberi hukuman, tapi dari dirinya sendiri, intrinsik istilahnya, dari motivasi dari dirinya sendiri. Kalau ini kan motivasi dari luar, karena Pak gurunya memberi sesuatu, karena Bapak Ibu gurunya memberi hukuman, jadi anak disiplin. Nah ini berikutnya beberapa materi atau konsep yang kaitannya dengan tadi, kita akan sedikit memahami di sini seperti apa nanti supaya kita bisa melihat bagaimana kita tadi sudah menyatakan setuju atau tidak setuju. Nanti di situ kita akan melihat bagaimana ke dalamnya. Yang pertama yaitu disiplin positif ini, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi tapi segitiga restitusi. Ini tindakannya. Disiplin positif ini secara umum adalah menceritakan tentang budaya-budaya yang sudah positif ya. Nah ini kita akan melakukan kegiatan seumpama ini Bapak Ibu semuanya, gitu. Kepalan tangan ini. Ada A dan B, misalkan Bapak Ibu dan teman Bapak Ibu. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan seumpama dengan suatu sekel, dan benda itu harapannya tidak diambil oleh orang lain. Kemudian teman B yang satunya mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik,
merayu, menyuap, apa saja akan dapat membuka kepala tangan Anda. Ibaratnya kita tadi kalau sebagai guru, berarti ini posisi yang mana ini? Gitu. Seperti mengancam kalau hukuman itu ya. Kau kan orang nulis, kamu kalau tidak menulis, kamu tidak pulang. Pulangnya belakang atau seperti itu sudah. Nah, anak secara psikis juga sudah akan berubah. Kemudian ini pasti ketika di kepala Bapak pasti akan sulit dibuka. Jangan ini milik saya, berharga. Nah, sampai dirayu, bahkan mengancam, dihadit, merayu, menyuap. Ini juga adalah rangka agar membuka kepala tangan ini tadi ya. Ini diistilahkan perubahan paradigma. Itu mudah atau sulit Bapak Ibu kira? Membuka itu sulit. Kita merubah dari paradigma sebelumnya menjadi paradigma yang sekarang ini, pendidikan berpihak pada anak itu sulit. Ibarat tadi kepala tangan Anda ada isi yang sangat berharga dan orang lain yang menyuap. Sulit. Dan bisanya kapan? Ini kan sedikit demi sedikit, tidak bisa drastis. Sekarang ini apa? Seperti pemberian materi atau sosialisasi tentang deposit, kita sebagai guru harus begini, harus begitu, tapi tidak bisa langsung serta-merta akan berhasil. Ini perlu waktu yang lama. Nah ini ilusi ya, guru mengontrol murid, kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, membuat orang bersalah. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Guru mengontrol murid, benar ya? Kita mengontrol siswa kita. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dikritik, kamu kalau berangkat itu jangan siang-siang misalnya. Maka orang tersebut akan merasa bersalah ketika berangkatnya juga melebihi waktu yang telah ditentukan siswa kita. Dan dapat menguatkan karakter. Karakternya apa dia? Dia takut. Kemudian akan berangkat sesuai dengan apa yang disarankan tadi. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Semua kegiatan yang berdasarkan nilai-nilai yang baik tadi itu akan efektif dan bermanfaat. Kita membayangkan, oh ini sing apik-apik, yang baik-baik pasti nanti akan baik. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau kita bayangkan ini ya benar ya, kita sebagai guru pasti apapun yang kita katakan, hak berkata atau ngomongkan itu bisa untuk memaksa, menyelesaikan tugas siswa kita, melaksanakan PR, ada arahan binaan dari Bapak Ibu guru, pasti anak-anak juga akan mau tidak mau akan mendukung kita. Kemudian perubahan paradigma ini berdasarkan stimulus respon di teori kontrol tadi, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dari kita ini? Kalau berdasarkan stimulus respon itu respon yang kita ajak untuk dampak dari kita tidak ini. Kemudian teori kontrol atau pilihan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita memahami pandangan siswa kita, yang tidak sama. Kita mencoba mengubah orang lain, mengubah karakter, mengubah semuanya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ini kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Belum tentu perilaku yang buruk itu adalah kesalahan, karena tujuannya kita belum tahu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda kalau teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya. Tapi sebenarnya ini karena konsep kita kan kepada siswa, hanya siswa yang bisa mengontrol dirinya.
Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Wes dikandani, udah beritahu, kadang kita punya siswa seperti itu, kadang sampai mentok. Tadi ini seperti pemaksaan, kadang seolah-olah kita memaksakan. Tapi di teori kontrol ini kita harus berkolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Tapi ketika ada siswa kita sudah memberitahu dan seperti saya sendiri ya, punya siswa ini si Bagus itu ada beberapa kali sudah saya panggil sendiri 4 mata dengan saya. Ini juga apakah nanti akan timbul seperti itu masalah berarti kolaborasi, berarti saya harus ketemu orang tua. Kolaborasi ini maksudnya seperti itu. Jadi saya tidak bisa memaksakan harus masuk terus, tapi saya tidak ketemu orang tuanya, berarti ya tidak bisa kompromi. Model berpikir menang kalah ini juga tidak ya. Kemudian dari kontrol atau adalah model berpikir menang-menang. Walaupun sesuatu salah, kita kalau bahasa sekarang itu win-win solution, pemecahan masalah tapi semuanya merasa diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Dan ini gambaran tadi setelah kita petakan lebih rinci lagi, semuanya dari disiplin positif ya, bahwa teori kontrol atau teori pilihan ini berasal dari Dr. William Glasser, seorang pakar pendidikan. Bahwa yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang baik ya, berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini dasarnya teori motivasi pasti ya. Semua yang dilakukan anak itu pasti ada tujuan. Motivasinya apa? Semua orang punya motivasi. Kemudian model berpikir menang-menang tadi, terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini nanti turunnya menjadi 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Yang kedua posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga yaitu posisi teman. Yang keempat posisi pemantau. Yang kelima posisi manajer. Posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah ini dampaknya adalah anak atau siswa kita bertindak pasti untuk menghindari hukuman. Saya kalau tidak mengerjakan PR, saya dihukum Pak Guru masuk di kelas misalnya. Nah ini penghukum, kontrol sebagai penghukum. Nanti kontrol dirinya tidak akan bertemu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Jadi kalau kita kadang berkata pada siswa kita ketika melakukan pelanggaran atau kesalahan, ketika anak merasa bersalah, pasti anak akan terdiam, murung, kadang malu. Posisi kontrol yang berikutnya sebagai teman atau sebagai pemantau, yaitu untuk sebagai teman, jadi biasanya untuk mendapatkan imbalan dari apa yang telah dilakukan itu. Nah, siswanya itu melakukan sesuatu misalkan bertengkar, jadi sebagai imbalannya, jadi kita akan mendapatkan situasi di sekolah itu aman. Imbalannya apa? Anaknya harus diselesaikan. Anaknya selesai, bapak ibunya juga selesai, tidak bermasalah kan. Kalau ada bermasalah kemarin ibunya sudah sebagai bermasalah. Posisi kontrol yang kelima sebagai manajer, untuk menghindari diri sendiri, untuk menghargai diri sendiri maksudnya guys. Berarti kita sebagai posisi manajer ini perilakunya agar siswa kita nanti itu bisa menghargai diri sendiri. Kalau menghargai diri sendiri berarti nilai-nilai kebajikannya universal, anak itu akan memiliki. Dan kita juga
sampai diwujudkan kepada keyakinan kelas yang akan disepakati oleh siswa kita. Posisi manajer itu ketika ada masalah ya di sekolah atau di kelas, kita akan menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas ketika anak misalkan bertengkar ya. Kita stabilkan dulu kondisinya, kita amankan dulu, kita buat suatu situasi yang tenang supaya anak ini nanti bisa kita dalam rangka observasi masalahnya bisa menjawab dengan baik. Biasanya menstabilkan masalah ini berkaitan dengan kondisi. Kemudian validasi kebutuhan atau validasi kenapa dia melakukan sesuatu itu yang salah tadi itu. Yang ketiga menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas ini, keyakinan kelas yang kita sudah buat, yaitu keyakinan yang akan dihargai atau dilaksanakan atau dihormati oleh semua komunitas di dalam kelas itu. Berikutnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini jelas ya. Realitasnya kebutuhan kita berbeda. Saya, Bapak Ibu semuanya kebutuhannya juga berbeda. Murid-murid kita walaupun satu kelas ada 20, 25, itu semua kan kebutuhannya berbeda-beda. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, menurut dasar kebutuhan dasar manusia, bahwa 5 kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Semua orang butuh untuk hidup. Kemudian penguasaan, kebutuhan penguasaan, menguasai. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Walaupun nanti ketika siswa kita tadi misalkan ada yang melanggar, tapi kita harus tahu bahwa anak kita, siswa kita ini juga masih membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima di sekolah oleh teman-temannya, sekolah kita, komunitasnya. Kemudian kebutuhan kesenangan. Anak-anak juga butuh senang. Jadi kita ketika pas pembelajaran serius, kala-kala kita harus membuat guyon atau membuat suasana menjadi encer gitu. Karena kebutuhannya seperti itu anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya kelima adalah kebebasan. Artinya kebebasan anak itu dalam arti kebebasan yang terbatas. Umpama pembelajaran olahraga umpama gitu. Kemudian dalam materi itu olahraganya adalah mungkin materi senam. Nah, senamnya itu kita bisa juga memberikan kebebasan anak untuk memilih. Saya senam apa? Mungkin saya ingin senam yang itu dan seterusnya seperti itu. Nah, kita langsung ke materi berikutnya itu apakah makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato, dari pakar-pakar Yunani ini kalau tidak salah. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang untuk mendapatkan kepatuhan. Ternyata disiplin dulu artinya yang dulu aslinya adalah belajar. Namun menurut konsep kita yang sudah sekarang ini mungkin dalam pikiran kita ya, artinya disiplin itu sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau seperti seolah kita menuntut kepatuhan kata disiplin itu. Benar ya? Benar ya? Benar dunia? Benar ya? Disiplin ini patuh ya. Padahal di arti yang sebenarnya adalah belajar. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Memang di sini kita tuh kerap menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Sama kita loh, tidak nyaman kita. Kemudian tugas siswa juga kadang begitu ya. Nah, terus ada tugas Pak Guru bayar. Namun bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Padahal kita memberikan itu untuk mencapai tujuan yang mulia. Memberi tugas pada siswa untuk menghafal atau membuat PR itu tujuannya mulia, melatih anak itu sebenarnya. Namun kadang hanya melihat disiplinnya saja atau atas asas kepatuhannya saja. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini sudah terumus dalam sifat-sifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa maupun agama. Nah, ini berdasarkan dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Di sana 1984 dulu ya, kita baru ini lama. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dilanjut oleh Diane Gosen ya tahun 1998. Nah ini tadi Pak, motivasi dari instriknya terbangun targetnya, bukan karena dia berbudaya positif, bukan karena dipaksa atau karena hukuman, tapi supaya karena bisa menggerakkan motivasi dari dalam sendiri. Kemudian nilai-nilai yang dicapai oleh setiap anak Indonesia silakan dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini semua murid kalau kita sudah wajib beragama, sehingga ini sudah menjadikan suatu nilai yang harus dimiliki oleh setiap anak kita, anak didik kita. Yang kedua, mandiri. Anak itu diharapkan nanti tidak selalu banyak ketergantungan dengan lingkungannya, baik di sekolah itu dengan bapak ibu guru, dengan temannya, dengan tenaga pendidikan yang lain, kemudian di rumah tidak selalu hanya tergantung terus pada orang tua. Jadi artinya mandiri itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Bernalar kritis, artinya bisa menggeneralisasi, berpikir yang baik dengan apa yang dilihatnya, dengan apa yang dialaminya, dengan situasi seperti ini. Nah, berkebinekaan global, bineka berbeda-beda. Walaupun dalam satu kelas, dalam lingkungan komunitas dia, di rumah atau di lainnya, pasti banyak perbedaan yang dialami oleh anak kita. Namun perbedaan global ini anak kita bisa berpikir yang baik, sehingga dia punya modal bahwa kita itu berbeda, tidak harus sama. Kemudian bergotong royong, bekerja sama, saling membantu. Kreatif. Kreatif ini konsepnya luas sekali. Kalau dalam belajar ya kreatif. Kemudian dari kita juga sebagai guru juga harus kreatif. Nah, nilai-nilai ini akan ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia nanti, harapannya seperti ini. Jadi kita melatih kegiatan 5 ini secara bertahap pada anak-anak kita sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Tadi ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi eksternal, tadi sudah kita bahas. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini pikirannya pasti seperti itu. Kalau saya tidak melaksanakan, berarti saya akan menerima sesuatu, yaitu hukuman. Ini rasa tidak nyaman. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal juga ini, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya dapat melakukannya? Seperti tadi, saya maju menulis tugas kelas, mengerjakan PR, mau apabila mendapatkan permen
penghargaan ya, atau bintang stiker untuk dikumpulkan nanti kalau banyak saya dapat apa. Nah, yang diharapkan dari teori motivasi perilaku ini adalah motivasi yang tumbuh dari internal. Ini tujuan disiplin positif kita itu, yaitu menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi muncul dari diri sendiri. Ini juga agak sulit ya. Selanjutnya istilah merdeka tadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini kayaknya motivasi tadi ya, dari perintah. Jadi motivasi bukan karena diperintah saja, tapi alhamdulillah anak-anak kita ketika piket harian ya, tidak kita suruh, anaknya sudah memiliki motivasi sendiri. Oh, tugas saya, tanggung jawab saya membersihkan kelas, membersihkan papan tulis, menghargai teman. Dihukum oleh penghargaan. Ini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini juga pakar tahun 1993. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan. Karena sesuatu tadi ya, penghargaan itu pasti akan tidak baik, merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Ini dampaknya, penghargaan akan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau dari dalam yang akan kita jadi itu adalah motivasi dari dalam. Tapi kalau banyak penghargaan, jadi nanti motivasinya dari luar terus. Terbiasa ya. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, ketika mengapresiasi tadi, ya, memberikan bukan penghargaan tapi apresiasi. Bagus, kamu sudah baik, secara lisan atau ribet. Saya lanjut. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Buka, misalnya kemarin saya diperhatikan. Nilai kebajikannya berarti di sini adalah rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, ini contoh ya. Ketika ada murid baru merasa ditolong karena diperhatikan. Saya menghargai nilai kebajikannya adalah kepedulian. Situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, kerjasama ini situasi. Terima kasih untuk apa kegiatan rasa tanggung jawab ini ya. Pada saat kamu memungut kertas yang berjalan di lantai. Ini tanggung jawab akan kebersihan kelas seperti ini. Nah, ini coba ini Bapak Ibu pendapat ini. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Misalkan kita sebagai guru mencatat 100 kali dalam buku. Ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya. Dulu pernah ya, ketika masih sekolah. Satu buku harus penuh dihukum. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Ini kira-kira juga hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, hukuman berarti ada hukuman lagi. Kemudian murid diminta untuk push up, hukuman. Pak Amin pernah merasakan dulu push up sekolah? Karena apa Pak? Tidak. Keluar belum waktunya sudah keluar. Oh, belum waktunya pulang sudah keluar. Bolos gitu Pak. Oh. Diminta push up.
hukuman. Iya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ini ada berbuat ya mencoret-coret kertas teman. Ini kira-kira apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Wah yang nulis nyoret-nyoret kertas saja, berarti konsekuensinya ya mengganti, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam misalnya. Hukuman ya. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Ini juga hukuman atau konsekuensi? Nah, coba kita lihat jawabannya. Hukuman tadi. Nah, terus yang kedua lari mengelilingi lapangan, hukuman. Murid diminta push up, hukuman. Mengganti kertas, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian sekolah, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali juga konsekuensi. Kenapa tidak hukuman? Karena ini mungkin sebelumnya sudah terjadi komunikasi antara guru dengan muridnya. Kalau ini juga sudah ada komunikasi, mungkin bukan hukuman lagi, gitu. Ayo kesepakatan. Siapa nanti yang tidak mengerjakan PR menulis 100 kali, sepakat gak? Sepakat, itu namanya konsekuensi ya, bukan hukuman nanti ya. Seperti keyakinan, kesepakatan ya. Kalau konsekuensi itu harus seperti dibayar atau dijoli gitu ya. Kalau hukuman harus melaksanakan. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi kenapa kok yang tadi pertama itu kategori ada hukuman, ada yang konsekuensi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Benar ya? Loro ya, Pak Amin suruh push up, sakit rasanya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati. Rasanya Pak Amin ketika disuruh push up waktu itu, rasanya dalam hati gimana Pak? Malu sama teman-teman. Iya ini, berarti benar ya ini ya. Jangka waktu yang lama, benar nggak Pak? Ini jangka waktu lama. Maksudnya sampai sekarang terikat gitu dan membekas. Dan siapa gurunya yang seperti itu pasti juga teringat. Gitu? Nah ini hukuman. Anak membenci kedisiplinan akhirnya, benar ya Pak? Akhirnya anak terus benci. Kenapa harus ada peraturan? Nanti kalau saya tidak bisa begini saya dihukum. Nah, terus ada paksaan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Terus nesu atau marah dengan tubuhnya sendiri, murung, nangis atau dan lain-lain. Konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan akhirnya. Terus marah, tadi betul Pak Amin ya, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tahu-tahu disuruh push up, tahu salahnya apa Pak? Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi ini, tapi tidak menyakitkan ya, tapi kudu yuk terjadi. Karena kamu misalkan tadi mencoret-coret kertas temannya, kamu harus mengganti, harus terjadi, harus mau. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini mau jangka pendek Pak, mau mencoret-coret kertasnya teman ketika sudah diganti kertasnya kan selesai. Tapi kalau hukuman ini tadi yang fisik ketika sudah dilaksanakan hukumannya, walaupun tadi contohnya Pak Amin sudah disuruh push up oleh gurunya, sampai sekarang masih teringat. Nah, bahkan mungkin timbul rasa benci dengan gurunya ya Pak. Jujur loh Pak. Ya. Ya, pasti masih teringat sih. Gurunya dulu ya, SMP ya Pak. Oh, bisulinan. Ya. Terus anak menghargai disiplin akhirnya ya, timbullah stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri
Akhirnya konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ini hukuman dan konsekuensi, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Ini kaitannya dengan tadi. Sekarang kita tambah restitusi. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Tadi kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan terjadi, sudah dirasakan. Ya. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi, merupakan pilihan yang harus dilakukan. Pilihan seperti pemecahan solusinya. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, kemudian menguatkan murid untuk dalam waktu yang panjang. Kemudian hukuman, korban mendapatkan ganti atau keadilan. Kemudian korban bisa diabaikan, korban bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Murid atau anak akan tersakiti ketika dihukum. Kemudian kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat penguatan hanya bertahan pendek, tidak kuat. Murid atau anak mendapatkan rasa nyaman kalau restitusi. Dia akan merasa nyaman karena masalahnya terselesaikan. Coba tadi ketika pamit belum waktunya pulang, sudah disuruh pulang tapi karena push up tapi tidak diselesaikan dengan baik, nah kan panjang, tidak merasa nyaman. Perilaku positif agresif dalam jangka waktu, nah, hanya bertahan dalam waktu pendek, masalah terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan, memerlukan monitoring, murid belajar bertanggung jawab ya, untuk perilakunya. Bila murid menerus dari guru, berlaku hanya pada sebuah sebuah berlanjutan di masyarakat. Mengikuti peraturan dalam masalah yang panjang, fokus pada pemecahan masalah. Kalau hukuman, peraturannya harus, karena sudah seperti di kamu tidak pulang sebelum waktunya, maka kamu harus gitu. Terus konsekuensi itu, mampukah kamu misalkan tadi mengganti, mampukah kamu. Terus kalau restitusi, apa yang bisa kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalahnya. Dampaknya, murid atau anak membenci peraturan, identitas ini gagal. Kalau sukses itu anak menghormati dirinya sendiri, juga menghormati peraturan. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran, atau ini bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya atau memperbaikinya. Jadi ini ciri-cirinya seperti itu dalam tindakannya. Kemudian ini keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kalau tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Menurut Bapak Ibu, kita memakai helm itu karena peraturan atau karena kita memiliki keyakinan yang lain? Peraturan. Jadi kalau tidak ada peraturan, berarti kita tidak pakai helm. Ya, itu karena ada peraturan. Kalau keyakinan kita kan, misalkan walaupun orang operetan kanggo helm, tapi kok saya pakai helm karena ada keyakinan apa? Lebih aman, melindungi kepala, melindungi berbagai macam ya. Tapi saya tidak, Pak, dari obat ke pergi saya bawa helm loh, Pak. Tidak pernah ketemu polisi di jalan. Ya bisa itu ya.
Berarti ini nganu nggih, semakin mengerucut Bapak Ibu memahami nggih. Ternyata ini kan peraturan, tapi sejatinya keyakinan kita pakai helm itu untuk diri kita sendiri gitu loh, motivasinya. Bukan karena dipaksa orang lain untuk pakai. Terus ini mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ketika COVID kemarin. Kalau tidak ada ini, kita kan tidak. Namun ketika kita menyadari bahwa ada virus itu, maka kita tanpa disuruh seperti ini, kita akan melindungi diri kita. Kebiasaan juga, budaya yang baik. Masker, mencuci tangan. Dan sebelum corona pun saya dulu sudah terbiasa bawa masker ke sini. Kenapa? Untuk melindungi, karena setiap berpapasan dengan kendaraan atau mobil yang diesel, solarnya itu saya tidak tahan. Gitu. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, Pak? Ini asasnya dari pihak penyelenggara. Kalau asas dari diri kita, mengapa saya harus tepat waktu? Saya berangkat lebih awal supaya saya tidak ketinggalan materi. Karena motivasi dari dalam kan gitu, dari diri kita sendiri. Kalau dari luar sudah berangkat kan harus mengikuti yang sana, tapi sebenarnya motivasi dari dalam inilah yang akan kita bangun. Untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kembali ke nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan ini. Kita akan membuat siswa kita memiliki keyakinan seperti itu. Nah, ini tidak mudah ya, sulit karena paradigma tadi sudah. Nah, ini sebelumnya kita kan punya peraturan, gitu, di kelas kita. Peraturannya banyak sekali. Nah, peraturan ini kemudian kita kembangkan menjadi sebuah keyakinan yang akan disepakati oleh warga sekolah. Keyakinan kita laksanakan dalam lingkungan yang positif ini, berarti kita biasakan. Setelah biasa maka akan muncullah namanya budaya yang positif. Terus sampai semuanya berjalan dengan sendirinya. Anak menghargai bapak ibu guru menghargai siswa, antar rekan sejawat siswa antar siswa, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain masih akan terbiasa. Nih artinya seperti ini. Kemudian dari tadi ya, yang mana merupakan kelas mengapa dari peraturan, kemudian keyakinan, kemudian sampai budaya positif tadi, ini contoh ini ya, contoh. Datanglah tepat waktu, kemudian mengucapkan salam, ini contoh kesepakatan. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini seumpama yang kita kesepakatan dengan siswa kita, datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam, tanpa kita suruh, tanpa kita membuat peraturan, karena sudah disepakati, maka anak-anak akan terbiasa. Maksudnya seperti ini, akan terbiasa budaya positif ini. Kemudian ini bisa dikembangkan lagi ya. Kemudian kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman, dan banyak sekali apa yang akan kita tentukan dalam kesempatan kelas kita masing-masing. Ini sedikit mendukung tadi kegiatan dalam pendalaman keyakinan kelas ya. Ada ini nilainya yang kita ambil, misalkan ini nilai hormat, bekerja, kemudian diterima dan dimiliki. Kemudian nilai hormat ini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau kami meyakini seperti ini, kira-kira benar nggak ini? Bahwa sangat penting menghormati orang lain, benar ya? Nah, hormat ini terdengar, terlihat, berperilaku. Terdengar itu artinya kita mendengar kalau menghormati orang lain itu memang sangat penting. Kemudian terlihat, oh kita melihat saya akan menghormati bapak ibu guru, temannya, diwujudkan dalam perilakunya. Perilakunya menghormati itu seperti apa? Kemudian bekerja juga sama. Nah ini akhirnya akan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kemudian tampak seperti artinya seperti
perilakunya kelihatan, dia menghormati. Dan juga tidak hanya nih kalau di sini bekerja dan berikutnya nih kegiatan pendalaman ini sama, kita lanjut aja. Nah ini tadi seperti tadi peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang. Nah, ini adalah peraturan kita. Ini nanti akan kita wujudkan menjadi keyakinan supaya tidak peraturan seolah-olah memaksa gitu. Nah ini keyakinannya bisa kita teruskan tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen keselamatan, menghormati orang lain dan seterusnya. Kalau kita membuat keyakinan kelas, harapannya motivasi dari dalam siswa kita juga akan semakin muncul. Kebutuhan dasar manusia, kita gitu. Setiap kita itu yang pertama survival atau kebutuhan hidup, kita semua hidup. Kemudian kedua kasih sayang, belonging atau diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Tadi sudah ya kita slide yang awal tadi. Posisi kontrol. Nah ini posisi kontrol kita ini sebagai guru ya. Ini ada tipe penghukum, pembuat orang merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nanti kita itu diharapkan posisinya di sini, Bapak Ibu, sebagai manajer dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, misalkan ini guru sebagai penghukum pasti akan menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat merasa bersalah. Pasti guru akan mengatakan seharusnya kamu begini. Nah, ibu kecewa. Hasilnya anak akan memberontak. Kalau sebagai manajer, anak akan menguatkan pribadinya, mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kemudian dampak pada murid, kalau penghukum ini mengulangi kesalahan, nanti terus kemudian membuat merasa bersalah, dia akan merasa rendah diri. Kemudian posisi sebagai teman akan lemah, tidak mandiri, selalu tergantung. Nah, sebagai pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau kita memantau pasti ibaratnya ribet ya. Kalau sebagai posisi manajer maka akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ketika anak tadi berdosa lagi, diberi motivasinya supaya siswa itu bisa memperbaiki, mengevaluasi dirinya sehingga menjadi lebih baik. Harapannya seperti itu. Ini contoh-contoh kalimat yang menunjukkan kategori tipe apa ya. Harapannya kita ada di tipe yang manajer, bukan penghukum. Ya. Kalau penghukum itu sudah harus dirubah. Jadi bergerak dari tipe peraturan atau pemantau, bergerak menuju ke nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Nah ini cara yang terakhir, segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini bahas kedua. Biasanya kita kan ada masalah di sini. Salah siswa bertengkar di sini ya. Kita harus menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Saya juga, Bapak Ibu Guru juga pernah salah. Nah, kemudian setelah siswa itu memberikan responnya, sudah kita ke validasi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan kamu mencoret meja, kamu pasti punya alasan kenapa meja kamu coret-coret. Alasannya kemarin tuh yang ada di sana, misalkan lupa Pak, karena tiketnya baru seperti apa. Kemudian penyelesaiannya di sini nih. Nilai apa yang telah kita sepakati? Misalnya nilai kesepakatan kita kemarin, nilainya adalah kebersihan. Berarti mejanya harus bersih. Kamu tidak boleh melakukan kegiatan coret-coret. Kamu ingin menjadi seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang baik, yang tidak mencoret-coret meja atau kelas seperti itu. Jadi
masalahnya diselesaikan dengan seperti ini, bukan dengan hukuman atau dengan sanksi. Ini contoh kalimat ketika kita menstabilkan identitas siswa. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, benar nggak ya? Benar ya, semua punya pernah salah ya. Tidak ada manusia yang sempurna, itu juga benar. Ini, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Nah, ini juga tentunya tidak akan baik. Kemudian validasi masalahnya tadi berdasarkan kebutuhan dasar dari manusia tadi. Kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjelaskan itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru, artinya yang baik sudah diyakini tadi. Kemudian menanyakan keyakinan. Ketika ada masalah yang kita yakin, kelas apa sudah ada keyakinan. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, ini bisa juga dikembangkan oleh bapak ibu sendiri. Nah, ini seperti apa ya? Membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan cara non-konfrontatif. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, kemudian apakah kamu saat ini sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada siswa. Nah, peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Ini akan membantu kita dalam menggali informasi kaitannya dengan restitusi kegiatan seperti kata tadi. Apa yang peraturannya apa? Nah, ini refleksi kita nih. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Yang saya dapatkan apa? Ternyata perubahan-perubahan kaitannya dengan budaya positif di sekolahnya. Perasaan yang muncul yaitu mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik yang akan kita bangun. Peran guru seperti apakah yang telah saya lakukan selama itu di sini? Misalkan setelah kemarin kita sebagai guru itu seperti apa sih kita? Nanti bapak guru sudah tahu sendiri. Saya akan menjadi guru yang seperti apa, gitu, seperti itu. Nah, demikian bapak ibu yang saya hormati semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tidak lupa mudah-mudahan sedikit materi ini bisa memberikan pencerahan kepada saya secara pribadi dan kepada bapak ibu semuanya. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan kegiatan budaya positif di sekolah kita ini dengan baik, karena budaya kita di sekolah kan sudah banyak yang kita lakukan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan nanti kalau ada pertanyaan cukup bapak ibu, terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan depan, gerak. Gerak. Kegiatan amal Jumat. Siswa menuliskan sendiri angkanya.
Kalian. Aku yuk. Aku 2000. Kelas 5. Siswa menulis sendiri jumlahnya berapa? Kelas 2. Ini kelas 4 sama siswa menulis sendiri jumlahnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah
Nah, Bagus, kamu tahu nggak kenapa Pak Guru menyuruh Bagus menghadap Pak Guru? Tidak tahu. Nah, begini Bagus, berdasarkan absensi yang dimiliki Pak Guru 1 minggu ini, Bagus kan 2 kali tidak masuk tanpa keterangan karena katanya kesiangan. Benar? Benar ya. Ya, hampir semua orang itu mempunyai kesalahan Bagus. Tidak hanya Bagus saja, Pak Guru juga kadang kesiangan. Gitu? Karena kesiangan. Kenapa Bagus bisa kesiangan itu kenapa? Tidurnya larut malam. Jam berapa? Jam 3. Jadi nanti Bagus jangan terlalu malam tidurnya ya. Bisa saja. Terus kemudian bagaimana masih ingat kan tentang keyakinan yang sudah kita miliki bersama, jadi kesepakatan apa itu? Tidur jangan terlalu malam supaya bisa masuk ke sekolah. Dan kalau tidak berangkat berarti ya Bagus bisa memberikan pesan, ya pesan kepada Pak Guru melalui teman kalau pas berangkat. Ya, jadi keyakinan kita adalah ini apa tentang tanggung jawab ya Bagus. Berarti besok Bagus berangkatnya bisa lebih baik lagi, tidak terlambat, tidak kesiangan. Tapi Bagus harus bagaimana? Tidur lebih cepat, lebih awal, gitu ya. Bisa ya, bisa diterima ya. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Oke, sepakati ya. Cukup dari Pak Guru, berarti besok Bagus tidurnya jangan terlalu malam. Oke, semangat ya Gus, semangat. Ya, tos dulu. Oke, bisa meninggalkan ruangan sini. Ya, itu tadi adalah siswa saya yang mana sering kesiangan, itu katanya kalau tidur terlalu malam. Jadi melalui diskusi ini saya harapkan sebagai gurunya bahwa Bagus nanti bisa lebih baik dari sebelumnya, karena 1 minggu ini sudah 2 kali Bagus ini tidak masuk karena kesiangan, tidurnya terlalu malam. Ya, mohon